Ya, oke ya. Jadi pastikan kita ridho dulu. Ya, oleh karena itu solusi yang terbaik terima dulu. Menerima itu bukan berarti membiarkan. Menerima itu bukan berarti mengabaikan. Menerima itu bukan berarti nggak peduli. Ya, tapi awal dari segala bentuk solusi. Karena banyak orang cari solusi ternyata karena tidak ridho. Ya, kenapa ingin cepat-cepat ke dokter? Kusabab terido di beregering. Nah, semangat usaha kusabab terido lamun teu boga duit. Terido kalau kurang uang, terido kalau rezekinya sedikit. Akhirnya apa? Semangat kerja. Ya, kenapa rajin ke rumah sakit? Karena nggak ridho dikasih sakit. Oh, berarti Ustaz kalau kita ridho dikasih sakit nggak usah ke rumah sakit atau nggak usah berobat? Tidak, nggak begitu ceritanya. Ya, bolehkah orang ridho dengan sakit lalu dia berobat? Boleh nggak? Boleh. Syaratnya adalah ingin kebermanfaatan, ingin kemaslahatan ketika sehat. Bukan karena tidak ridho dikasih sakit. Ya, ini ipis bisa. Urusan niat ini. Ada orang berobat ke dokter, kenapa? Ya, karena enggak ridho dikasih sakit sama Allah. Embung gering teh. Ya, enggak mau sakit teh gitu. Asa merasa terhina dengan sakit teh. Asa merasa tidak punya harga diri dengan sakit teh. Akhirnya apa? Semangat berobat. Datangi dokter terbaik. Ya, keluarkan biayanya semahal apapun. Ternyata ya bukan ingin kebermanfaatan, karena tidak ingin ya rasa sakit, tidak ingin penyakit atau tidak ridho dengan itu. Saya tidak mengatakan tidak berobat, ingat saya tidak mengatakan tidak berobat, tapi luruskan niatnya. Untuk apa kita sehat? Makanya jangan heran, geus berobat kemana-mana, hesa solusi rudet begitu. Hanya dokter teh kieu-kieu-nya mahal semayar-mayar, mayar sama mahal-mahal menikah. Ongko obat teh pangalusna, ongko dokter teh panghebatna. Geningan orang teh cager-cager. Nyalahkeun dokter. Ya, oke. Ya, ganti lagi dokter, ganti lagi klinik, ya. Belum ada solusi, marahin lagi dokternya. Ya, tapi kan ngaragukeun ditanyakeun ijazah dokterna, ieu waktu iman ya. Kayak saking enggak nerima gitu ya. Mohon maaf ya. Luruskan niatnya. Teman-teman sekalian, luruskan niatnya. Ya, jadi teman-teman sekalian, rahimani Allah wa yakum. Ya, jadi jangan sampai ya kita cari solusi berawal dari ketidakridhoan. Enggak, iwatiman. Enggak akan tenang, enggak akan rileks, enggak akan tumanina. Ya, pastikan kalau kita cari solusi awal dari keridhoan. Makanya mohon maaf jika Anda punya anak, pastikan ketika menasehati anak ridho dengan kekurangan anak. Pastikan ketika menasehati pasangan ridho dengan kekurangan pasangan. Da urang mah remen nganasehatan budak teh kusabab embung ningali budak gagal, ulah ningali budak ngerakeun, teresep lamun ningali budak teu sesuai harapan. Rajin nganasehatan, briefing tiap pagi. Yang rajin belajar ya. Nah, disebut rajin belajar karena teu narima lamun budak katingali teu rajin belajar urang indung bapana era. Ayo, luruskan niatnya. Ya. Jadi teman-teman, ini penting. Jangan-jangan kita bukan kurang nasihat. Jangan-jangan kita tidak ada solusi. Jangan-jangan bukan berarti tidak ada jalan keluar. Tapi sering sekali jalan keluar itu dilakukan, solusi dilaksanakan, nasihat diberikan, bukan ekspresi keridhoan. Justru ekspresi ketidakridhoan. Ya, niat iwatiman bab niat gitu. Bab niat iwatiman. Ya, betul itu ridho karena takdir gitu. Ya. Makanya kata Imam Al-Ghazali, syarat ketika sakit Anda berobat, syarat bahwa itu bukan ketidakridhoan adalah niat kebermanfaatan. Saya ingin sehat. Dengan sehat mudah-mudahan saya bisa lebih bermanfaat. Kita menang. Ya. Siapa tahu Allah lebih ridho kepada kita dengan sakit. Bahkan bisa jadi kesakitan itu mengangkat derajat seseorang. Ya iman. Maka keridhoan terhadap takdir inilah yang membuat seseorang justru dapat solusi, dapat petunjuk. Setidak-tidaknya hatinya yang dikasih petunjuk.
minimal sabar iwatu iman, minimal tenang. Wallahu a'lam bishawab.